Robbani, merajut ilmu dan peradaban. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in, ورزقهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه القادة الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات، فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan Ibu, saudara-saudara dan saudari serta adik-adik dan anak-anak, alim ulama, jadi pandai, tokoh masyarakat, tokoh adat, baik yang hadir di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu Pekanbaru ataupun yang mendengarkan melalui Radio Robbani 91,1 FM atau yang menyaksikan di media dimanapun berada. Alhamdulillah, kembali di subuh yang bercahaya ini, mudah-mudahan menerangi jalan kita ke surga. Kita diizinkan Allah berada di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan suatu nikmat yang besar yang membuat kita senantiasa bersyukur kepada Allah yang maha besar, supaya Allah senantiasa memberi kita nikmat-nikmat yang besar, khususnya yang menambah iman, Islam dan ilmu kita. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya. Semoga nikmat ini semakin terasa. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para istri, anak keturunannya, para sahabat yang setia berjihad, berdakwah bersamanya, para tabi'in dan siapapun yang istiqamah di atas jalan ini sampai hari berbangkit nanti. Amin. Semoga kita termasuk di antaranya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kita juga berdoa bagi orang-orang tua kita, ayah, mak kita, serta paman dan bibi kita, saudara mara kita, karib kerabat, handai tolan dan para sahabat, dan para guru, para ustadz, para kiai, para buyah dan nyai yang telah mendidik kita. Sekecil apapun andil mereka, tapi sangat berarti dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan yang masih hidup Allah berikan taufik, inayah
dan dibimbing dengan hidayah. Mudah-mudahan mengenal agama ini dengan segala yang ada di dalamnya dan mau mengikuti. Karena mengetahui saja belum dapat hidayah, yaitu baru dapat hidayah setelah mengikuti. Faman tabi'a hudaya, siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga yang sudah mendahului kita Allah berikan ampunan yang luas, rahmat yang meliputi sehingga dimasukkan ke dalam surga yang abadi, amin. Khususnya imam kita Syafi'i rahimahullah, yang pada pagi ini kita mengemis ilmu kepadanya melalui kitabnya yang sangat kaya dengan khazanah ilmu, kitab Ar-Risalah. Qala rahimahullah, masih dalam menjelaskan masalah nasakh juga. Qala rahimahullah ta'ala, kita berhenti pada penjelasan yaitu keringanan yang Allah berikan kepada kaum muslimin, di mana di awal-awal jihad dulu diwajibkan atau disyariatkan 1:10. Kalau 100 wajib sabar menghadapi 1000, tidak boleh lari. Kalau lebih boleh kan? Nah, artinya kalau 1/1000 tidak boleh lari. Tapi kalau 1:30.000, ya ada ininya. Yang kedua, lalu Allah ringankan itu. Al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Sekarang Allah ringankan dengan wa in kana minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain, yaitu siapa, kalau ada di antara kalian yang sabar 100 maka bisa mengalahkan 200. Dan kita sudah dinukil juga kemarin oleh Al-Muhaqqiq perkataan atau nukilan Imam Asy-Syafi'i dari Ibnu Shubruma, bahwa beliau istinbat dari sini dalam masalah amar ma'ruf nahi munkar. Artinya kalau 1:2 mesti sabar juga, head to head. Enggak, artinya mesti tidak ada uzur untuk meninggalkannya. Tapi kalau lebih dan dia khawatirkan, maka dia ada uzur mengingkari kemungkaran tersebut. Ini juga berlaku kalau seandainya yang dominan adalah orang-orang yang zalim, misalnya berkuasa, dan ini akan ada seperti yang dikabarkan oleh Nabi SAW. Mereka punya dengan segala kekuatan dikuasai, maka kita tidak punya kewajiban mengingkari secara terang-terangan. Kalau bisa dengan memberikan nasihat, masukan, tapi tidak dengan melakukan perlawanan atau dengan terang-terangan mengingkari. Dan inilah yang kata luput dari banyak pengetahuan kita, khususnya hari ini. Ya, semangat yang membara, darah muda ya banyaknya. Nah, sehingga semuanya dilakukan tanpa merujuk kepada kibar al-ulama. Bahkan dinasihati oleh ulama-ulama kibar senior, justru kalian ini siapa gitu ya. Jadi ulama besar dibilang kalian ini siapa, tentu ulama kecil lebih siapa lagi gitu ya. Allah musta'an. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, seperti kata Syekh, ini adalah sesuatu yang masya Allah, istinbat yang bagus dari Ibnu Asy-Shubruma rahimahullah ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan, qala, Imam Syafi'i berkata, Allah berfirman, wallahi ya'tinal fahishata min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum fa in syahidu fa amsikuhunna fil buyut
hatta yatawaffahunna al-mautu aw yaj'alallahu lahunna sabila. Para wanita yang melakukan perbuatan keji itu zina akram, na'udzubillah, min nisaikum, dari kalangan wanita kalian, fastashhidu alaihinna arba'atan minkum, maka carilah saksi sebanyak 4 orang dari kalangan kalian. Jadi harus 4 orang saksi, karena masalah ini bukan masalah ringan, masalahnya masalah berat. Karena zina itu kaum muslimin bila melekat pada diri seseorang, pernah dia melakukan itu atau pernah tertuduh dan ada saksi, ini dari sisi beban mentalnya lebih berat, bahkan dari syirik sekalipun, dari kufur sekalipun. Sebab orang kafir, seperti kata Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad, menukil dari ulama, bahwasanya kalau orang musyrik masuk Islam, orang tak ngungkit-ngungkit lagi kesyirikannya. Woi, itu mantan syirik itu tidak ada orang ngungkit lagi. Artinya dah bersih semuanya kalau sudah masuk Islam. Demikian juga orang-orang kafir, bila sudah bersyahadat, dia langsung jadi orang yang masya Allah bersih. Bahkan lebih bersih pula yang sudah lama, dah lahir dari sebelumnya kan, lahir bukan Islam, kadang lebih dimuliakan pula yang baru masuk Islam. Kadang sedih juga kita, kadang jangan sedih Pak, kita lebih beruntung, dia baru masuk Islam, kita dah lama. Jangan hasad dia kan baru masuk, masa hasad juga gitu, kita sejak lahir dah dapat itu. Semoga husnul khatimah. Kadang-kadang kan bingi juga gitu kan. Nengok orang baru masuk Islam diundang sana sini, ya kan, awak dah lama masuk Islam, dah lama Ustaz tidak diundang sana. Itu tidak boleh. Kita sebenarnya nikmat pada kita lebih banyak daripada nikmat yang dia dapat. Tapi itulah intinya, orang yang non muslim masuk Islam, orang yang non muwahhid masuk tauhid, ya kan, orang atau dosa lainnya, mantan pencuri misalnya masuk Islam, masuk Islam, bertaubat, meninggalkan profesinya itu, dia boleh dikatakan terhapus gitu, orang tak ungkit lagi. Tapi kalau coba zina, na'udzubillah, zina ini tidak susah untuk dihilangkan, maka siapa yang terlibat di dalamnya tidak nyaman, dia tinggal di tempatnya, tidak nyaman tinggal di tempatnya. Makanya harus 4 orang saksi dan mesti melihat dengan mata kepala sendiri. Jadi ibaratnya kalau nampak tuh nak mengadu kan, tuan-tuan harus panggil orang dulu, yuk tengok-tengok gitu. Tapi jangan keasikan pula nengok. Artinya memang untuk harus melihat, tidak bisa hanya dengan perantara. Kalau tidak, kita kena nanti haddul qazf, had hukuman menuduh orang. Makanya kaum muslimin, makanya apa sebab? Karena masalah ini zina, masalahnya berat bagi orang yang tertuduh tadi, maka tidak boleh sembarang menuduh. Fastashidu alaihinna arba'atan minkum. Jadi kalau zina ini kalau sudah melekat pada seseorang, susah hilangnya. Apalagi kalau pas cari menantu nanti. Pas pula anak kita cinan sama anak orang yang berzina itu, dan kita tahu pasti yang pertama tahu cinan, masa gitu aja tidak bisa ya, indikasi bahasanya kan udah paham maknanya kan, cinan naksir gitu ya, naksir gitu, atau suka kepincut ya. Saya tidak paham makna kepincut, tidak tahu, tapi cinan saya tahu. Cinan dia kepada anak itu pasti yang pertama oleh orang tua akan kita bilang, nah itulah ghibah lagi jadinya kan, akan terjadi cari yang lain, itu keturunan titik dan sebagainya. Oleh itu maka tidak boleh sembarangan menuduh.
Makanya sebenarnya acara yang paling wajib kita jauhi adalah acara yang banyak menuduh atau banyak enggak paham. Alhamdulillah tuan-tuan enggak nengok TV saya juga. Acara-acara gosip. Acara-acara gosip kadang subhanallah, hari ini bangga pula orang berzina kadang. Kan bangga sekarang kan? Subhanallah. Ya karena berarti kalau sudah acara rating tinggi itu berarti kebanyakan kita adalah hati-hati rusak itu. Ya sering mencari-cari berita-berita, oh si fulan dengan si fulana, si Allah dengan si Allah enggak dicari-cari beritanya. Kabarnya ratingnya tinggi tuh ya. Acara gosip. Apa contohnya, Pak? Iya, contoh acaranya apa? Biar saya tahu, nanti saya enggak tengok gitu. Oh, silet. Namanya aja bahaya, silet, tajam gitu ya. Na'udzubillah. Coba bayangkan kaum muslimin. Astagfirullahaladzim. Di TV apa? Nggak usah sebut ya. Pokoknya dihindari, nggak usah itu, nggak usah ditengok. Nah, kalau ada cepat saja berpaling. Sebab akan masuk dalam hati kita, terlihat oleh kita, oh si fulan, kan kita tulis langsung tuh, terbayang. Makanya tidak boleh yang seperti ini wajib ditiadakan acaranya ini. Ya, seharusnya yang seperti ini merusak mental dan jiwa masyarakat. Satu, bisa menganggap itu sesuatu yang biasa. Dua, siapa yang belum biasa ingin merasa. Iya kan? Siapa yang belum merasa ingin merasa, karena rupanya aman rupanya. Nasallallahu as-salamatu wal-afiyah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Fastashhidu alaihinna arba'atan minkum, maka minta saksi 4 orang dari kalian. Fa in syahidu fa amsikuhunna fil buyut. Bila keempat saksi tersebut memberikan kesaksiannya, ya kan tidak sembarang juga nanti akan disumpah di mahkamah bahwa mereka adalah orang-orang yang adil, orang-orang yang jujur, orang-orang yang dipercaya dalam agamanya, sehingga tidak sembarangan menjadi saksi. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, hatta fa'amsikuhunna fil buyut, maka tahan mereka, kurung mereka di rumah. Ini yang pertama dulu. Ya, siapapun yang tertuduh, hukumannya dulu dikurung. Naam, fil buyut hatta yatawaffahunna al-maut, sampai mati. Berarti tahanan rumah sampai mati. Berat enggak? Berat apa ringan itu? Enggak boleh keluar dari rumahnya sampai mati. Ya macam dipasung lah itu ya. Jadi pokoknya dipinggit dia. Tidak boleh keluar. Ini hukuman pertama yang Allah turunkan dulu. Au yaj'alallahu lahunna sabila. Tapi Allah masih membuka pertanda akan ada solusi yang lain. Au yaj'alallahu lahunna sabila, atau Allah jadikan bagi mereka solusi yang lain. Sabilan, jalan keluar dari beratnya hukum ini. Sebab kaum muslimin tidak ada arti hidup lagi kalau tidak boleh keluar rumah sama sekali, ditahan di rumah, dikunci di rumah. Naam. Kemudian walladzani ya'tiyaniha minkum fa'azuhuma, kemudian mesti disakiti dengan perkataan, ya, fa'azuhuma. Fa in taba, bila keduanya bertaubat, wa aslaha, dan sudah jadi saleh, membaikkan agamanya. Kapan? Sebelum diperkarakan, sebelum kasusnya diangkat. Kalau sudah diangkat harus dilaksanakan. Makanya sunnahnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau ada yang bertanya, apakah kalau kita mengetahui orang berdosa dilaporkan bagusnya atau ditutupi? Ditutupi. Ada orang melakukan dosa, hukum pertama yang wajib kita lakukan adalah ditutupi. Tapi bukan didiami, jangan salah paham. Ya, ditutupi, kemudian dicegah. Kecuali kalau sudah menjadi pekat. Apa pekat, Pak?
dah menjadi penyakit masyarakat, artinya sudah menjadi gerombolan pezina pula yang merusak masyarakat. Ini tidak ditutupi yang seperti ini. Tapi yang orang yang sifatnya tersilap, bukan menjadi kebiasaannya, tersilap dia. Kan ada orang yang tidak sengaja berbuat dosa, tidak sengaja, yang seperti ini tutupi. Ada contoh yang tidak sengaja ya, contoh yang tidak sengaja nih. Dulu pernah kejadian, dulu jangan dicari-cari lagi, dulu udah lama, saya pun tidak kenal orangnya. Bapak, kalau tidak saya jadi ceritakan, janji Pak, tidak usah cari ya. Kalau tidak janji, tidak jadi saya ceritakan. Udah lama sekali, saya pun tidak kenal, tapi nyata gitu. Orangnya Masya Allah, yang laki-lakinya selalu menjaga diri, artinya subhanallah, terkenal lah di kampungnya, rajin sholat ke masjid. Kemudian bila tidak terkenal berpacaran aja tidak pernah, nengok perempuan aja kalau nengok nunduk dia. Kalau sekarang kan banyak nengok perempuan nyeruduk ya. Kalau dia tidak menunduk. Yang perempuannya pun Masya Allah jenis wanita muslimah yang hanifah, artinya orangnya santun. Pokoknya dua-duanya orang terkenal lah, salihah insyaallah ta'ala. Cuman ada tugas, tahu tugas? Ya, tugas yang mengharuskan keduanya pergi berdua. Ini juga para pimpinan ya, ini saya harap sekali ini para pimpinan yang beriman tentunya, jangan tugaskan anak buah kita berpasangan. Bahaya. Jangankan dia, ustadz aja bahaya kalau sudah berpasangan. Maka terus terang saya pernah minta ke pimpinan saya, tolonglah kalau bisa saya diberi, ya minta tolong saya, yang saya bimbing itu mahasiswa saja lah, mahasiswi jangan gitu. Cuma itulah jawaban pimpinan kami dengan Buya aman katanya. Saya bilang tuan-tuan aman, saya yang tidak aman. Saya tidak aman, saya bilang. Pasalnya tidak nyaman kaum muslimin dan muslimat di rumahnya. Ya kadang-kadang sering nak ngajak orang rumah pula untuk menemani. Tapi mana siap dia setiap hari kan? Itu masalahnya. Tapi akhirnya menampaknya permintaan ini susah dikabulkan orang nampaknya. Sampai harus saya jadi pimpinan kayaknya. Sebenarnya bisa diatur kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tapi setidaknya ini permohonan saya kepada yang punya wewenang. Permohonan yang namanya proposal boleh ditolak, boleh diterima. Kalau tidak diterima saya ajukan lagi. Ya, jadi tolong jangan dibuat mereka pergi berpasangan. Apalagi kalau hanya dua orang saja. Sebab kata Nabi SAW, tidak ada dua musafir atau tidaklah berkhalwat satu laki-laki dan perempuan kecuali yang ketiga syaitan. Laqad, rupanya Allah SWT memang subhanallah syariatnya ini sangat-sangat baik untuk diikuti dan berbahaya bila dilanggar. Cerita keduanya diberi tugas lapangan yang mengharuskan keduanya bepergian berdua. Karena tugas yang mereka dianggap orang saleh dan salihah, insyaallah tidak apa-apa, aman itu. Itu pandangan umum kan seperti itu. Ini orang baik, ini juga orang baik. Lalu dekat-dekatkan, insyaallah tambah baik. Seperti yang Anda pernah ceritakan sebagian tapi dikit sekali Pak ya. Menganggap bahwa berduaan di masjid itu barakah. Paham enggak? Ya, laki-laki, anak gadis, anak bujang, ya pacaran kita di masjid aja lebih terjaga gitu. Jadi pacarannya di masjid lebih terjaga gitu. Sehingga mereka buka internet, wifi dia dari masjid, dia ngerjain tugas berdua di dekat masjid atau di dalam masjid. Lebih aman. Menurut logikanya gitu kan, depan orang di tempat rumah ibadah. Rupanya sering juga terjadi sesuatu yang na'udzubillah di rumah ibadah. Singkat cerita, mereka akhirnya terkurung di sebuah rumah tugas itu,
di kantor, pokoknya seperti entah kantor desa atau kantor apa yang jelas ya, tidak ada orang hujan, kehujanan terpaksa nginap di situ berdua. Ya. Ini dekat apa pula Pak? Kantor dekat hutan pula kan. Akhirnya mau tidak mau tidurnya mesti satu bilik. Nah, Assalamualaikum. Disitulah terjadi apa yang terjadi. Ya setahan-tahannya kucing lah. Ya setahan-tahan kucing. Antum biasa didik kucing kan. Kalau mak saya itu kucing dulu patuh-patuh. Kadang lebih patuh pula dari anak-anak mak sendiri gitu. Kalau kucing manggil sekali panggil datang dia tuh kejaran itu. Dikasih nama-nama orang pula namanya. Untung tak ada yang Dasman namanya. Iya, nama orang dikasih nama mak tuh. Dipanggil sebulan, datang dia tuh. Tapi pas Dasman katanya, tunggu katanya. La haula wala quwwata. Memang kadang. Nah, yang seperti ini sekalipun dah terajar begini, makannya selalu disiapkan, servis oleh orang tua. Tapi masya Allah kalau ditinggal agak lama dikit, dia mulai colek-colek gitu, katanya kan, tarik lagi gitu. Pas lagi apa, meman lagi dikit, lalai gitu ya, meman. Catat itu, cinan meman. Nah, udah sibuk lagi kerja, diambil lagi. Kalau aman dia akan teruskan itu. Oleh sebab itu jangan dekatkan lauk sama kucing. Bahaya sekali, bahaya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, fa in taba wa aslaha, bila keduanya bertobat dan saleh kembali memperbaiki kehidupannya sebelum apa? Sebelum diangkat kasusnya, sebelum dihukum. Fa'aridu anhuma, maka berpalinglah dari keduanya. Jangan usah dicari-cari. Dia misalnya dulu pernah melakukan perbuatan zina, lalu mereka jadi orang saleh, orang beragama, dan belum diketahui oleh pihak berwajib kasusnya. Tidak usah diungkit-ungkit, tidak usah diungkit-ungkit. Makanya Nabi SAW ketika datang kepadanya Ma'iz al-Ghamidi, hadisnya sahih, datang ke Nabi SAW. Nabi misalnya duduk begini, datang dia sebelah kanan. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Rasulullah, inni zanait, auzubillah, saya telah melakukan perbuatan zina. Nabi berpaling ke sini seolah-olah tidak dengar. Datang lagi dari sini. Iya, ya Rasulullah, seharusnya dia tidak paham menangkap isyarat itu kayaknya, atau memang dia ingin memang disucikan, ya, ingin disucikan. Nabi berpaling di sini, Nabi paling lagi sini, datang di sebelah sini, ya Rasulullah saya berbuat ini. Lalu Nabi berpaling lagi sini, berkali sampai 3 kali Nabi berpaling dari dia. Akhirnya Nabi katakan, la'allaka, barangkali kamu waktu itu, au la'allaka lamasta, barangkali kamu hanya sekedar menyentuh, au la'allaka lamazda, atau hanya sekedar mengusap atau melihat. Katanya, la ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah. Nabi ingin mengelakkan dia dari aduan itu supaya tidak kena delik hukum tadi kan ya, supaya Nabi bilang jangan-jangan kamu tersalah, jangan-jangan kamu hanya sekedar megang-megang aja gitu kan. La ya Rasulullah, bukan Rasulullah, fa'altu biha ma fa'ala ar-rajulu bi zaujati aw bi amra'atihi, saya melakukan seperti suami berbuat pada istrinya. Ada lalu itu gimana lagi? Lalu Nabi SAW memeriksa orang yang mengenalinya, habiyahi junun, apakah orang ini ada apa gangguan jiwa atau tidak. Sampai Nabi memeriksa seperti itu supaya kasusnya jangan di BAP kan gitu. Jadi kaum muslimin, begitu Islam memelihara kehormatan kita. Makanya kalau ada yang sering, ada juga yang bertanya, Ustaz gimana Ustaz, saya pernah ini tutup, tidak usah ceritakan lagi, tidak usah ceritakan, adukan kepada Allah SWT, sesali perbuatan itu, berazam tidak kembali, jauhi tempat yang membuat, atau tempat dan sahabat yang membuat kamu melakukan itu. Tidak usah dikasuskan, tidak usah dikasuskan. Tapi kalau sudah germo dia itu lain hal, ya, mucikari baik online maupun offline,
Saya juga tidak paham makna istilah online. Kan ada juga online katanya. Bagaimana caranya saya tidak paham tuh. Untung tidak ngerti. Yang saya online tidak begitu paham betul. Innallaha kana tawwabar rahimah. Karena sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Jadi tawwab, banyak menerima taubat. Jadi Allah suka hambanya yang banyak bertaubat. Nah, innallaha kana tawwabar rahimah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Nah, thumma nasakhallahu al-habsa wal adha. Kata Imam kita Syafi'i rahimahullah, kemudian Allah nasakh hukum al-habs, yaitu fa'amsikuhunna, hukum menahan mereka di rumah, wal adha, dan hukum menyakiti mereka dengan perkataan, dengan menghina, bi kitabihi, dalam kitabnya yaitu Al-Quranul Karim. Faqala, lalu Allah katakan, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina laki-laki, terbalik, az-zaniyatu, pezina perempuan, waz-zani, pezina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, cambuklah masing-masing dari keduanya 100 kali cambuk. Surah An-Nur ayat 2. Ini ada laftah disebutkan oleh para ulama tafsir. Apa istilah kita laftah itu ya? Suatu hal yang menarik, catatannya yang perlu dicatat ketika bicara tentang hukum mencuri, maka Al-Quran mendahulukan laki-laki dari perempuan, bahwa laki-laki lebih dominan mencuri dari perempuan. Dan saya pernah bertanya ketika ada seminar motivasi atau manajemen, pelatihan manajemen, saya tanya kepada motivatornya atau mentornya, apa sebabnya banyak di antara para pengusaha dan kepala-kepala instansi dan institusi cenderung memilih wanita sebagai, pertama, sekretaris, yang kedua sebagai bendahara. Apa kira-kira menurut Pak Edi? Apa kira-kira? Apa jawabannya? Karena perempuan menarik gitu ya. Lain pula begitu. Kalau itu memang umumnya begitu, memang alasan umum itu. Karena perempuan ya menarik diri sendiri untuk cepat ke kantor. Iya kan? Bayangkan itu. Istri marah-marah di rumah, yang nunggu. Istri tak bergaya di rumah, yang nunggu bergaya. Makanya siapa yang semakin cantik sekretarisnya semakin cepat ke kantornya, semakin lambat pulangnya. Nauzubillah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Bukan itu alasannya, ternyata ada alasan lain. Wanita itu lebih penakut kalau bidang mencuri. Makanya mereka sering jadi bendahara, takut dia mencuri, takut. Yang kedua, bila bekerja takut salah, kecuali ke suaminya aja. Ya, ke suami paham dia ratu-ratunya memang. Kan dia ratunya. Ke suami bagak dia, ke orang enggak. Ke orang lemah itu kayak kerupuk dia disiram air. Tapi pas ke suaminya kayak besi dibakar api gitu. Apa namanya? Besi coba dibakar dengan api kayak apa, Pak? Besi dibakar. Merah menyala. Habis itu merah padam. Pada suaminya merah menyala dan merah padam. Tapi kalau sama atasannya enggak, macam kerupuk disiram air. Jelas? Makanya jangan sampai perempuan punya dua atasan, suami dan ya pokoknya jangan sampai ada dua yang di atasnya, bahaya. Enggak paham Pak Edi? Astagfirullah. Jangan sampai dua
atasan, bahaya. Satu suaminya, satu kepala kantornya. Hampir dipastikan dia lebih menurut kepala kantornya. Menurut kepala kantornya, bila bertentangan permintaan suami dengan permintaan kepala kantor, mana yang didahulukan? Pasti kepala kantor. Oleh sebab itu berbahagialah yang tidak punya, yang istrinya hanya punya satu atasan. Jangan sampai ada dua di atasnya, bahaya. Subhanallah. Ini yang paham-paham aja. Taib, makanya disuruh banyak perempuan yang bagian keuangan dan juga sekretaris. Kalau rahasia perempuan lebih jago menjaganya daripada laki-laki. Makanya banyak orang ngirim surat rahasia lewat perempuan. Jelas ya? Karena tidak diduga gitu. Maka hati-hati dengan perempuan, bahaya namun. Ini jadi kalau mencuri laki-laki dulu. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Tapi pas zina Allah dahulukan perempuan. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Kalau zina didahulukan perempuan. Ini para ulama tafsir menyebutkan karena memang yang banyak menarik atau menyebabkan orang berzina karena melihat perempuan. Makanya laki-laki itu kenanya selalu di mata. Selalu di mata. Oleh sebab itu wanita jangan sampai lewat nampak di depan mata laki-laki, apalagi kalau mata keranjang. Makanya kalau ke pasar jangan buat keranjang, kresek aja lah. Sebab kalau keranjang semua masuk. Awal tak masuk dalam daftar, tak masuk dalam daftar, nampak sama keranjang, masih kosong nih, diisi juga. Akhirnya yang dicari tidak dapat. Habis duitnya. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, laki-laki kalau dalam perempuan dalam zina didahulukan sebab banyak pada umumnya dominan penyebabnya adalah karena perempuan bergaya, perempuan berwangi-wangi, perempuan buka aurat, merengek-rengek dan sebagainya. Iya tak? Awak sedih awak nengok perempuan tu sih. Iya kan? Makanya Allah SWT dahulukan perempuan. Karena laki-laki itu memang bahaya di matanya. Dia suka nengok yang cantik, yang bergaya. Makanya laki-laki itu kalau dapat musibah, ini ahli psikologi mengatakan, bila laki-laki itu dapat musibah, apalagi pas istrinya meninggal, itu kalau menangis ngusap mata terus. Iya, menutup matanya. Tapi ini jarang gitu. Sambil nengok lagi. Sambil dapat nangis tapi nengok. Siapa yang ganti? Katanya kan. Siapa yang ganti? Udah bilang ganti dia, masih terbujur itu mayat istrinya, masih siapa yang gantikan kamu dek katanya. Tapi kalau perempuan menangis biasanya selalu nutup mulutnya. Ya kan? Nangis nutup mulutnya. Ini isyarat bahwa dosa laki-laki banyak di mata, dosa perempuan banyak di mulut. Ini menarik orang ini untuk buat penelitian di England, di Britain, di Inggris buat penelitian. Ternyata memang jatah bicara laki-laki sehari dibanding perempuan hanya sepertiga. Laki-laki kekuatan berbicaranya sehari rata-rata 7.000 kata. Kalau ibu-ibu di atas 24.000 kata. Ya betul. Makanya zina itu selalu dari mata turun ke hati. Makanya kita harapkan para wanita kita, kaum muslimat secara khusus,
tolong bantu laki-laki jangan sampai matanya tergoda. Sebab sekali terlihat berdesir darahnya, ya langsung datang perintah ke otaknya, ke memorinya, dan itu disimpan di hati. Sebenarnya di jantung, Pak. Nah, tapi di hati. Dari mata turun ke hati. Makanya perempuan didahulukan dalam bab zina ini. Bab zina. Allah musta'an. Oleh sebab itu kita sangat berharap tolong bantu laki-laki jangan sampai matanya menangkap sinyal yang tersimpan di hati. Allah musta'an. Oleh sebab itu bagusnya laki-laki ini banyak di rumah aja. Ya, di saat perempuan banyak keluar, laki-laki di rumah gitu. Karena ibu-ibu kan tidak mau dia lagi di rumah sekarang. Lebih senang di luar. Agar kita ambil alih yang dalam. Saya pernah nawarin istri juga. Katanya nak kerja kan sayang sarjana tidak kerja kan. Apalagi sarjana teknik penangkapan ikan. Teknik penangkapan ikan. Jadi tentu kerjanya di laut terus kan. Minimal di sungai. Apalagi kalau nak cari ikan-ikan malam-malam pula, tidak apa-apa saya bilang. Kalau Adinda mau bekerja, tidak apa-apa, saya ngurus rumah. Pergilah. Pergilah nanti. Ya. Pergi nangkap ikan. Saya masak. Alhamdulillah lebih awak pandai masak juga. Ya, apa aja bumbu saya masuk ke dalam. Ternyata enak, Pak. Ya, pernah anak dulu waktu kecil-kecil itu di Madinah payah sekali makannya berdua, Abdurrahman sama Abdul Aziz. Susah makan. Lalu teman saya orang Uzbekistan, coba aja kamu masak, bikin nama yang tak pernah mereka kenali. Apa bahannya? Terserah kamu. Alhamdulillah, kalau menu terserah, memang ahlinya memang. Sejak Darun kan kami masak sendiri itu. Ya tonton mungkin waktu itu belum mengenal ada namanya goreng pucuk ubi, kan belum pernah kan. Nah, kami sudah buat itu. Goreng mentimun ada juga. Kalau mau merasa nanti kita buat, kan ada masalah. Siapkan nanti saya buat goreng mentimun nanti. Allah musta'an. Ini saya buat sendiri. Bahan dasarnya tidak banyak, telur sama tepung aja. Nah, semua bumbu yang ada di dapur itu saya masukkan. Saya masukkan itu. Alhamdulillah saya cicipi, enak rupanya. Tapi yang tidak masyhur buat dikit. Nah, itu aja. Kalau garam kan tahu sukatannya. Apa namanya, kecap pun jangan banyak karena orang Sumatera tidak begitu suka kecap kan. Nah, kemudian apa lagi? Kunyit dan sebagainya, semua saya masukkan semua, Pak. Akhirnya saya kasih nama apa nih, Bi, katanya ini masakan telur ala Tiongkok. Tiongkok belum terkenal waktu itu kan, dulu kan Cina nama LRC, sekarang kan Tiongkok kan, Anda ala Tiongkok. Saya bilang itu aja keluar gitu. Kalau sebut nanti Turki, dah biasa mereka makanan Turki kan. Sebut masakan Bukhari, dah sering makan rus Bukhari. Biryani dah sering, kibuli sering juga. Ini saya bikin Tiongkok. Karena aneh bagi telinga mereka. Mereka apa namanya, lebih banyak kearaban yang mereka kenal kan. Alhamdulillah habis. Besok minta buat lagi, Bi, katanya. Pas dibuat tidak sama rasanya. Saya lupa mencatat menunya. Nah, gitu masalahnya. Ini coba aja dulu. Nah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi tolong bantu laki-laki jangan sampai tertarik pada perempuan. Ini kadang-kadang ada lucu kadang kaum muslimin dan muslimat. Iya, karena asiknya kadang-kadang istri kita berteman dengan teman perempuannya, terceritakan pula ke suaminya bagus perangainya dan sebagainya. Kawan khusyuk pula mendengar cerita. Akhirnya setiap hari dia ngungkit-ngungkit terus, gimana temanmu. Akhirnya tersebutlah berita, rupanya masuk juga ke hati cerita itu. Lama-lama coba-coba nelpon kadang. Akhirnya cinan pula suaminya pada temannya tadi. Setelah itu baru dia ngadu, Ustaz gimana caranya
teman saya, Ustaz, nak dilamar oleh suami saya. Saya bilang bagus sekali. Iya kan? Kan teman, ibu suka sama dia, sama teman itu senang sekali. Bagus sekali, jadi kan lebih akrab, lebih akrab. Tak bisa gimana cara? Masalahnya bermula dari sana tadi, teman. Dan sering pula diajak ke rumah. Diajak pula duduk sama suami. Di situ mulai apa namanya? Mulai cinan tadi. Allah musta'an. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi laki-laki dimencuri didahulukan, tapi perempuan dizina didahulukan. Sebab memang banyak sebabnya kembali ke perempuan. Kalau dia mencuri banyak sebabnya kembali ke laki-laki. Allah taala alam. Intinya yang tadi perempuan yang berzina terbukti atau dengan saksi 4 orang lalu ditahan di rumah sampai mati dan disakiti. Sekarang Allah ringankan. Thumma nasakhallahu al-habsa wal adha. Allah nasakh hukum menahan dan hukum menyakiti dalam Al-Quranul Karim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan dan pezina laki-laki cambuk masing-masingnya 100 kali cambuk. Padahal berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, fadallatis sunnah ala anna jaddal mi'ati lizzaniyainil bikrain. Maka as-sunnah an-nabawiyah ala sahbihi as-salatu wassalam, maka as-sunnah an-nabawiyah menunjukkan atau membuktikan menjadi dalil bahwa menjilid atau mencambuk 100 kali itu atau cambukan 100 kali had itu dikenakan kepada pezina yang masih perjaka atau perawan. Kalau perjaka ting-ting namanya, kalau perawan tidak ada ya. Ting-ting juga. Saya tidak tahu juga makna ting-ting, saya tidak tahu. Apa maknanya Pak? Masih bujangan tulen gitu ya. Jangan belum nikah ya sama Pak. Memang bujangan itu memang belum nikah. Baik. Fadallatis sunnah ala anna jaldal mi'ati lizaniyainil bikrain, bahwa cambuk 100 kali untuk yang belum pernah menikah. Itu bahasa pasnya. Yang belum pernah menikah. Walaupun tak perawan, walaupun tak perjaka lagi. Jadi, tapi istilah bikrain ini kan dulu perawan dan perjaka. Karena orang tak itu kecuali dengan menikah. Nah, tapi orang yang belum menikah, walaupun sudah tidak perawan lagi, tidak masih tetap dihukum sama dengan orang yang belum menikah. Qala al-Bukhari, qala al-Imam siapa tadi? Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Akhbarana Abdul Wahhab, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab. Siapa itu? Imam Wahabi. Abdul Wahhab bin Abdul Majid Al-Thaqafi. Abdul Wahhab bin Abdul Majid Al-Thaqafi rahimahullah ta'ala, guru kita Imam Syafi'i rahimahullah. An Yunus ibn Ubaid, dari Yunus ibn Ubaid al-Basri, anil Hasan, dari Al-Hasan al-Basri, an Ubadah ibn Samit, dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu al-Ansari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khudhu anni qad ja'ala Allahu lahunna sabila. Ambillah hukum dari saya, ambil hukum dari saya, Allah telah menjadikan bagi mereka yang berzina itu, dalam ayat yang pertama tadi, wallahi ya'tina al-fahishata min nisaikum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum fa in syahidu fa amsikuhunna fil buyut. Bila mereka bersaksi mereka berzina, maka tahan di rumah sampai mati. Sekarang Allah berikan au yaj'alallahu lahunna sabila, atau Allah berikan mereka jalan yang lain. Nah sekarang waqad ja'alallahu lahunna sabila, Allah sudah berikan mereka jalan yang lain, hukuman yang lebih ringan. Al-bikru bil bikri jaldu mi'ah, yang masih belum pernah menikah berzina dengan yang belum pernah menikah, jaldu mi'ah,
yaitu cambuk 100 kali, wa taghribu am, dan diasingkan selama setahun. Diasingkan selama setahun. Wathayyibu bithayyibi jaldu mi'atin warrajam. Sedangkan yang sudah pernah menikah berzina dengan yang sudah pernah menikah, maka dicambuk 100 kali dan dirajam sampai mati. Nah, kemudian berkata hadis ini hadis sabit dari Nabi SAW. Kadang-kadang diriwayatkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri langsung dari Ubadah mursal, dan ini hadisnya mursal di sini, tapi di riwayat lain dia menyebutkan antaranya dengan Ubadah ibn Samit, karena Al-Hasan Al-Basri tidak bertemu dengan Ubadah ibn Samit dalam hadis ini, tapi sabit dari rawi yang lain. Qala akhbarana thiqatu min ahli al-ilmi. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan telah menyampaikan kepada kami as-thiqatu min ahli al-ilmi, orang yang dapat dipercaya dari kalangan ulama. Ini Imam Syafi'i tak menyebutkan namanya. Apa sebab? Karena menurut dia syekhnya ini thiqah, tapi menurut yang lain hanya wang siko. Paham? Inya uang siko tapi tidak thiqah, tidak terpercaya, yaitu Ibrahim ibn Abi Yahya Al-Madani. Ibrahim bin Abi Yahya Al-Madani, gurunya Imam Asy-Syafi'i, guru Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik. Orang mana dia? Orang Madinah. Menyebut Abdul Karim bin Abi Yahya, siapa tadi? Ibrahim ibn Abi Yahya tadi adalah dajjalun minad dajajilah. Dajjalun minad dajajilah, apa maknanya? Dajjal, tuh Dajjal. Apa kerjaan Dajjal? Dajjal. Kalau orang suka berpembohong namanya disebut Dajjal. Imam Syafi'i rahimahullah kan dia bukan ahli Madinah, jadi dia melihat dari tampilannya, orangnya Masya Allah biasa, ya yang namanya ulama pada masa itu. Di masa kita aja Masya Allah penampilan ulama, apalagi masa itu orang ini. Orangnya dari sisi kesalihan pribadinya bagus, cuman riwayat-riwayatnya banyak yang dajjalun minad dajajilah. Ada enggak hari ini misalnya orang terkenal dengan pembohongnya? Ulama. Ada enggak ulama yang dikenal pembohong hari ini? Ada. Benar itu menuduh ulama ya. Ada banyak. Dan bukan sekarang, di banyak zaman banyak. Dia alim tetapi lisannya tidak terjaga karena tidak hati-hati. Asal berkata Rasulullah dianggapnya hadis sahih. Nah, biasa. Itu namanya dajjalun minad dajajilah. Adalah pembohong. Apa sebab? Karena Nabi mengatakan, "Man rawa anni hadisan yura annahu kadzib, fahuwa ahadul kadzibain au kadzibin." Siapa yang meriwayatkan hadis dari saya dan dia tahu itu hadis bohong, disampaikannya juga, dia termasuk salah satu pembohong. Jadi kalau ada orang tahu hadis itu dusta, lalu dia riwayatkan juga, bahkan dijadikan juga dalil, dia tahu, maka ini berhak dapat titel dajjalun minad dajajilah. Kenapa? Dia sengaja berdusta. Makanya kalau antum, apa buktinya dia dusta? Ini buktinya dia dusta. Dia tahu hadisnya dusta tapi tetap dipakainya, berarti sudah berdusta atas nama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dusta yang lebih parah lagi atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berilmu tentang Allah lalu berfatwa tentang Allah Subhanahu wa taala. Dia dusta.
Hukum ini kata Allah hanya berlaku di Madinah, Indonesia tidak berlaku. Dusta tidak? Dusta. Tanpa dalil kan? Tanpa dalil. Misalnya misal ini, kalau ada orang tidak mau poligami, itu biasa. Dari dulu juga orang tidak mau kok. Kan tidak ada yang mau tuh. Kalau dibilang maunya, tapi menolak beda. Menolak dengan maksudnya tidak mengakui hukum itu. Nah, ada yang mengatakan sebenarnya Allah hanya membolehkan hukum itu bagi orang Arab. Kalau kita tanya, antum tahu dari mana? Ya menurut saya aja. Berarti antum berdusta atas nama Allah. Ini dapat gelar Dajjalun minad dajajilah. Sebab tidak ada dalilnya dan dia tahu itu kecualinya perasaannya. Makanya kaum muslimin dan muslimat yang tidak memahami qawaidul ahkam bainal anam, menghukum manusia, di mana dustanya? Dustanya sudah basap-asap mulutnya berdusta. Lalu bilang nanya lagi di mana dustanya? Nah, beda orang yang tersilap dengan sengaja berdusta. Kalau misalnya ada ulama hadis silap dia menghukum hadis, di kitab ini dia sahihkan, di kitab yang lain dia hasankan. Sebenarnya antara hasan dengan sahih tidak bertentangan. Nah, siapa yang paham ilmu hadis, hasan dengan sahih tidak bertentangan, karena ulama dulu menggolongkan hasan ke sahih. Kan istilah hasan sahih itu belakangan adanya kan. Imam At-Tirmizi dan Al-Khattabi yang pernah mengisytiharkannya. Ala kulli hal, ini tidak disebut dengan bertentangan. Atau bolehlah dia di sini dia sahihkan, di sana dia dhaifkan. Boleh silap, boleh tersalah, mungkin tersalah tak? Mungkin tersalah, atau mungkin berubah ijtihadnya. Misalnya fatwa Imam Syafi'i di Baghdad dengan fatwanya di Mesir berbeda. Di sana enggak boleh, di sini boleh. Fatwa berbeda, tempatnya berbeda. Tak pernah orang mengatakan ini sebagai pertentangan antara Imam Syafi'i sendiri. Tanaqudatus Syafi'i. Beginilah perlunya kedewasaan ilmu itu. Kalau ilmu sudah diiringi dengan kebencian, inilah hasilnya. Tapi kalau ilmu dengan ilmu, ya nyatakan. Kalau orang sengaja berdusta atas nama Rasulullah, ya kita katakan pendusta. Sampai dia bertaubat. Bertaubat pun khilaf ulama. Apakah masih diterima riwayatnya setelah bertaubat atau tidak? Kalau terbukti berdusta atas nama Nabi SAW, lalu dia bertaubat. Sebagian ulama mengatakan tetap tidak diterima riwayatnya. Berat, dusta atas nama Allah dan Rasulnya SAW. Apalagi kerjanya fitnah sana, fitnah sini. Ya, fitnah sana, fitnah sini. Bahwa yang berjenggot semakin panjang jenggotnya semakin goblok katanya kan. Ini kan fitnah. Buktinya banyak orang cerdas pakai kan antum yang sebilang, yang orang-orang para pemikir, siapa bapak pemikir dunia misalnya, filosof dunia siapa? Acuaris berjenggot enggak? Hah? Berjenggot apa enggak? Panjang jenggotnya. Nggak Sokrates. Antum pemujanya jenggot. Di mana datang goblok? Tidak ada hubungannya. Alhamdulillah. Jadi tidak usah pakai fitnah-fitnah. Bilang aja menurut saya jenggot itu tidak wajib, selesai. Dalilnya ini. Tidak perlu cemooh orang mau jenggot goblok, semakin berjenggot semakin goblok. Nanti kita ketawain orang gitu nanti. Diketawain orang. Kan pekan kemarin saya bilang atau kapan? Bahwasanya pernah Amerika, abang siapa yang bilang, Pak April bilang, ada artikelnya, ada tentara khusus Amerika apa Inggris? Amerika ya, dikirim 50-50 timnya, ternyata yang paling akurat adalah mereka yang berjenggot. Nah, subhanallah. Lalu saya menafsirkan sendiri, mau saya tafsirkan, yang cukur jenggot itu sering gatal. Jadi pas mau nembak gatal, berubah lagi posisinya. Jadi tidak akurat. Iya kan, kalau jenggot habis dicukur baru tumbuh tuh gatal enggak? Jadi ketika dia nembak dan apa posisi? Akan digarut dulu nanti. Jadi sama saya bilang juga. Saya pernah baca artikel juga di internet bahwa akurasi senjata anti rudal
yang digunakan Arab Saudi lebih akurat daripada yang ditembakkan sendiri oleh produsennya Amerika dan Cina. Lalu saya tafsirkan lagi kan bahwasanya ketika di tangan orang Arab menembakkannya pakai Bismillah ya Allahu Akbar, beda dengan fire, tidak sama. Fire tidak barokahnya, tapi Allahu Akbar barakah. Makanya akurasinya lebih tinggi daripada produsennya sendiri. Jadi bisa saja senjata diproduk oleh orang tapi lebih hebat di tangan orang lain. Dengan apa? Bismillah. Makanya jangan lupa baca Bismillah. Pokoknya semuanya pakai Bismillah. Jelas? Kalau jelas berhenti kita. Enggak, belum lagi Pak. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Teruskan. Cukup panjang, enggak diteruskan sayang, teruskan aja lah sedikit lagi Pak ya. Nah insyaallah, tapi besok aja nah cukup baju aja lah, nanti kita nah kita sambung besok insyaallah, karena ada urusan lepas ini dan tuan-tuan kayaknya juga lebih banyak urusan ya kan, kita sambung besok ya. Jadi hasil hari ini bahwasanya Allah SWT di antara contoh hukum yang dinasakh dan dalil nasakhnya ada dalam sunnah. Dalil nasakhnya ditunjukkan oleh sunnah Nabi SAW. Ayatnya ini ada yang menasakh tapi dibuat dalalahnya oleh sunnah Nabi SAW, ada tentang had orang yang berzina. Akramanillah wa iyyakum. Bila terbukti dulu ditahan di rumah sampai mati, kemudian disakiti, ada terampi mentalnya, dihina dan dicaci boleh itu, disakiti. Lalu Allah SWT di ujung ayat, au yaj'alallahu lahu nasabila, isyarat dari Allah akan ada hukum lain, atau Allah berikan bagi mereka jalan lain dari hukuman ini. Berat ini, sampai mati tidak bisa ngapa-ngapain, berat kan? Nah, walaupun dikasih makan, penjara seumur hidup juga Pak. Mungkin sebagian orang lebih milih hukum mati daripada penjara seumur hidup, tersiksa. Maka kemudian sunnah menunjukkan apa namanya dinasah dengan az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Nah, kemudian perinciannya dalam sunnah. Kalau tadi kan asal berzina laki-laki, ada berzina perempuan 100 cambuk. Ternyata ada hukum lain yang ditunjukkan dalam sunnah Nabi SAW. InsyaAllah pertemuan berikutnya kita perjelas lagi insyaAllah ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Mohon maaf dan terima kasih. Kayaknya tidak ada pertanyaan karena memang belum dijelaskan. Ya tidak usah dulu insyaallah ta'ala. Terima kasih. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majlis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum
silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.